Halo guys, bersama kami kelompok 10 di Matkul Arsitektur Lansekap. Kami di sini akan mempresentasikan set plan hasil karya kami. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Panitia Yolanda Tresia 2103111000005 menjelaskan konsep 2 dan 3. Zuli Ika Sulistiawati 2103111000008 menjelaskan RAB. Muhammad Sabit Alwi 2103111000031 menjelaskan analisis sintesis. Iis Putri Oktavianingsih 2103111000075 menjelaskan sideline. Dian Retno Ambarwati 2103111000083 menjelaskan inventarisasi dan konsep 1. Oke, langsung aja kita menuju penjelasannya biar gak lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Retno Ambarwati dengan NIM 21083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inventarisasi data yang terdapat di gedung Fakultas Pertanian Lama. Inventarisasi data sendiri adalah suatu pendataan, pencatatan atau pelaporan mengenai barang-barang yang terdapat di sekitaran lingkungan atau halaman gedung Fakultas Pertanian Lama. Baiklah, langsung saja inventarisasi data yang terdapat di gedung Fakultas Pertanian Lama. Tentunya di sini terdapat gedung Fakultas Pertanian Lama sebanyak 1 buah, yang selanjutnya ada atap yang tidak difungsikan sebanyak 1 buah, lalu ada pohon palem sebanyak 3 buah, lalu tiang listrik sebanyak 2 buah yang terdapat pada utara dan selatan, yang selanjutnya adalah gazebo yang terdapat di selatan gedung Fakultas Pertanian Lama. Yang selanjutnya adalah pot tanaman sebanyak 19 buah yang disimboliskan dengan bentuk lingkaran dan segitiga yang diarsir. Lalu terdapat tanaman pucuk merah sebanyak 4 buah yang disimboliskan dengan bentuk segitiga yang diarsir. Selanjutnya ada kolam mati sebanyak 2 buah yang terletak di kanan dan kiri pintu masuk gedung Fakultas Pertanian Lama. Lalu ada bunga kertas sebanyak 8 buah, selokan, keran air 1 buah, pohon tabebuya sebanyak 5 buah yang terletak di sebelah utara Fakultas Pertanian Lama. Lalu ada pohon sono keling sebanyak 6 buah. Lalu plang parkir sebanyak 1 buah yang terdapat di utara pintu masuk. Lalu ada paving. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait analisis sintesis arsitektur landscape. Nah, analisis sintesis ini dilakukan ketika sudah melakukan inventarisasi data. Nah, apa sih untuk analisis dan sintesis dari tapak yang kami gunakan? Nah, jadi dari analisisnya kita menggunakan potensi dan kendala. Jadi untuk lokasi dan aksesibilitas dari tapak yang kami gunakan itu adalah untuk potensinya, lokasi merupakan calon fakultas kedokteran. Kemudian dekat juga dengan pintu keluar UTM dan juga lab terpadu dan lapangan hijau. Kemudian untuk potensinya, untuk itu tadi potensinya dan juga untuk kendalanya itu pencahayaan kurang, banyak pohon besar, kemudian di dekat lokasi ada tempat pembakaran dan pembuangan sampah, kemudian jalan terlalu kecil, berlubang dan bergelombang yang disebabkan oleh akar yang dangkal. Jadi untuk sintesisnya, untuk permasalahan dari kendala dan juga untuk memaksimalkan potensinya, kita perlu pemangkasan kanopi untuk memperlancar pencahayaan, kemudian perlu juga relokasi tempat pembakaran dan pembuangan sampah. Perlu juga pelebaran jalan, penutupan lubang, dan permajaan atau penggantian pohon yang akarnya dangkal. Kemudian untuk tata guna lahan dan land cover, itu kendalanya, itu tapak merupakan lahan parkir yang di sampingnya terdapat, untuk potensinya ya tadi mohon maaf, tapak merupakan lahan parkir yang di sampingnya terdapat pohon palem dan pohon-pohon besar rimbun. Kemudian untuk kendalanya itu penataan tanaman dan unsur-unsur lain kurang tepat menyebabkan bad view. Kemudian juga lokasi kurang terawat. Nah, solusinya itu perlu ada penataan ulang dan peralihan fungsi tapak. Kemudian juga perlu dilakukan perawatan rutin tanaman yang ada di sekitar situ dan juga elemen-elemen lain. Kemudian untuk hidrologinya itu terdapat drainase di depan tapak, terdapat saluran air kecil di kiri dan kanan lokasi. Untuk kendalanya sendiri, itu penutup dari saluran drainase itu terlalu besar dan tidak rata dengan dasar. Jadi, perlu pembenahan saluran drainase supaya lebih indah. Untuk vegetasinya, itu potensinya ada beberapa tanaman hias di sekitar tapak, ada tabebuya, terus talas-talasan, euphorbia, bunga kertas, dan juga diah mertua. Ada juga tanaman-tanaman lain. Nah, kemudian untuk kendalanya, itu ada pohon besar di sana yang terlalu tua sehingga dapat membahayakan orang-orang yang lewat ataupun yang stay di sana. Kemudian juga tanamannya kurang terawat seperti tadi ya. Nah, jadi untuk sintesisnya itu perlu peremajaan pohon tua. Jadi pohon-pohon tersebut perlu diremajakan ataupun diganti pohonnya untuk mengganti ke tanaman yang lebih muda. Kemudian perlu penataan ulang dan juga perawatan tanaman.
Nah, kemudian untuk visual dari tapak kami sendiri itu ada good view di utara, itu pohon-pohon kecil ditanam di dalam beton. Jadi di arah utara itu ada tanaman-tanaman yang kecil sedang ataupun kecil itu ditanam di sekitar situ. Kayak ditanam di dalam pot beton gitu. Jadi terkesan rimbun dan juga sejuk. Nah, kemudian untuk bed view-nya itu yang terkait kendalanya ada bed view di timur, itu ada tempat pembuangan dan pembakaran sampah. Di selatan itu ada gedung tua yang tidak terawat dan juga ada pohon rimbun yang menimbulkan kesan angker. Nah, untuk solusinya, untuk analisisnya itu kita perlu mengurangi bed view di sekitar lokasi. Kemudian untuk menghilangkannya kita perlu menggunakan elemen-elemen landscape yang dapat menciptakan good view di dalam tapak. Nah, terima kasih. Saya Dian Retno Ambarati dengan NIM 21083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep 1 yang terdapat di gedung Fakultas Pertanian Lama. Di gedung Fakultas Pertanian Lama sendiri, di sebelah selatannya itu terdapat sebuah atap kosong yang tidak difungsikan. Pada konsep 1 sendiri ini, atap yang tidak difungsikan itu diubah menjadi pujasera untuk tempat mahasiswa yang ingin membeli makanan. Lalu di depan pujasera sendiri itu terdapat wifi corner yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mengerjakan tugas atau tempat rapat. Di dalam wifi corner sendiri itu terdapat tempat duduk dan meja. Selain itu terdapat gazebo di depan wifi corner itu untuk mahasiswa yang ingin mengerjakan tugas. Sedangkan di sebelah utara gedung Fakultas Pertanian Lama, pada konsep 1 ini terdapat sebuah kolam air mancur yang ditujuankan untuk menambahkan kesejukan pada gedung Fakultas Pertanian Lama. Dan di sebelah selatan gedung Fakultas Pertanian Lama terdapat tempat duduk yang menghadap pada kolam air mancur. Di sini saya akan menerangkan tentang konsep 2 dan konsep 3 pada arsitektur landscape. Lalu konsep 2, yang pertama ada health center yang terletak di sebelah gedung Fakultas Pertanian Lama. Mengapa kami memilih demikian? Karena di belakang gedung Fakultas Pertanian Lama ini terdapat lapangan olahraga. Sehingga health center ini menjadi pusat layanan kesehatan untuk mahasiswa dan menjadi tempat penanganan pertama saat terjadi cedera saat berolahraga. Lalu di depan health center terdapat gazebo. Gazebo ini berfungsi untuk beristirahat ataupun tempat berkumpul, juga melakukan kerja kelompok. Di bawah gazebo ini dilapisi oleh ground cover. Lalu untuk menghadap depannya itu diberikan jalan tapak, dan untuk sebelah sisi kanan, kiri, dan belakang gazebo diberikan jalan tapak berupa batuan. Lalu terdapat pergola. Nah, pergola ini memberikan kesan yang rindang dan asri dan menjadikan simbol selamat datang pada depan gedung Fakultas Pertanian Lama. Lalu ada kolam ikan. Nah, kolam ikan ini memberikan kesan yang sejuk karena terdapat unsur air. Di depan kolam tersebut terdapat tempat duduk. Nah, di situ juga dapat digunakan untuk melakukan kerja kelompok. Lalu konsep 3, yang pertama ada pujasera. Mengapa kami memilih demikian? Karena di sekitar gedung Fakultas Pertanian Lama ini tidak terdapat penjual snack ataupun warung makanan. Setelah itu di depan pujasera terdapat tempat parkir yang digunakan untuk memarkir kendaraan dari pengunjung Fakultas Pertanian Lama ini. Di depan tempat parkir terdapat ground cover yang digunakan untuk akses menuju taman yang ada di depan. Lalu di depan pintu masuk dari gedung Fakultas Pertanian Lama itu diberikan taman yang sisi luarnya terdapat ground cover. Mengapa kami memilih banyak taman pada gedung Fakultas Pertanian Lama ini? Karena taman itu memberikan simbol yang asri dan rindang, sehingga kami memilih taman dan mengurangi panas pada daerah gedung Fakultas Pertanian ini. Lalu di sebelah pojok terdapat kolam. Nah, kolam ini terdapat unsur air sehingga memberikan kesan yang adem. Di depan atau sebelah kolam terdapat gazebo. Gazebo ini berfungsi untuk tempat beristirahat ataupun mahasiswa dapat melakukan kerja kelompok di situ. Mengapa gazebo ditaruh di sebelah kolam? Karena agar terkesan adem. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian site plan. Site plan pada gedung Fakultas Pertanian Lama yang kami desain yaitu seperti pada gambar berikut. Untuk lebih jelasnya akan saya terangkan. Yang pertama, pada bagian samping gedung kita kasih pujasera agar mempermudah mahasiswa untuk jajan ketika ada jam kosong atau istirahat, sehingga tidak perlu jauh-jauh lagi ke kantin Univ. Nah, di depan pujasera kami juga sediakan wifi corner
di mana tempat ini sangat strategis untuk mahasiswa yang menunggu jam kuliah sambil mengerjakan tugas. Selain itu, kami perbarui letak pohon-pohon besar agar terlihat lebih rindang, adem, dan juga estetik. Di depan gedung Fakultas Pertanian Lama ini, kami kasih pohon sonokeling dan juga di samping pujasera. Tidak jauh dari kiri kanan area jalan juga kami kasih pohon palem. Pada bagian ujung kanan dan kiri juga kami tanami pohon tabebuya untuk menjadi pohon peneduh. Juga ada tanaman bunga flamboyan di samping gazebo dan di samping pujasera. Kami tanami bunga tersebut karena warnanya yang indah sehingga bisa menjaga keestetikaan dan juga menjadi pohon peneduh juga. Selain keindahan dari pohon, kita juga menambahkan kolam relief tebing di samping kanan gedung yang disertai ikan-ikan cantik dan air mengalir serta tanaman monstera dan begonia untuk pendukung keindahannya. Selain itu, ada detail-detail kecil seperti pergola yang menggunakan tanaman alamanda, tanaman pucuk merah yang berjajar di depan gedung, 2 kolam kecil di depan gedung, batu-batu pijakan yang mengarah ke gazebo, dan tanaman anthurium di depan wifi corner. Untuk semua area yang berwarna hijau, juga kami kasih ground cover rumput agar terlihat lebih hijau dan indah dan segar ketika dilihat dari jauh. Mungkin itu saja terkait tentang set plan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan RAB dari set plan yang telah dipilih. Yang pertama ada belanja tanaman, yaitu tanaman senokeling dan volumenya 3, harga satuannya yaitu 12.000 sehingga totalnya 36.000. Yang kedua ada tanaman palem dengan volumenya 2 dengan harga satuannya 340.000 sehingga totalnya 680.000. Yang ketiga ada tanaman monstera dengan volumenya 2 dengan harga satuan 500.000 sehingga totalnya 1 juta. Yang keempat ada tanaman tabebuya dengan volumenya 2 dengan harga satuan 10.000 sehingga totalnya 20.000. Yang kelima ada tanaman flamboyan dengan volumenya 3, harga satuannya 8.000 sehingga totalnya 24.000. Yang keenam ada begonia dengan volumenya 1, harga satuan 15.000 sehingga totalnya 15.000. Yang selanjutnya ada alamanda dengan volume 40 dengan harga satuannya 7.500 sehingga totalnya 300.000. Yang selanjutnya ada tanaman pucuk merah dengan volumenya 6, harga satuannya 9.000 sehingga totalnya 54.000. Yang selanjutnya ada anthurium dengan volumenya 1 dengan harga satuannya 20.000 sehingga totalnya 20.000. Yang selanjutnya ada belanja hewan untuk kolam, ada ikan koi dengan volumenya 15 dengan harga satuan 10.000 sehingga totalnya 150.000. Yang ketiga ada belanja material, yang pertama ada pergola yaitu dengan volumenya 6, harga satuannya 200.000 sehingga totalnya 1.200.000. Selanjutnya ada wifi dengan volumenya 3 dengan harga satuannya 100.000 sehingga totalnya 300.000. Yang selanjutnya ada asbes dengan volumenya 6 dengan harga satuannya 70.000 sehingga totalnya 420.000. Yang kemudian ada vaping block dengan volumenya 100 dengan harga satuannya 80.000 sehingga totalnya 8 juta. Yang selanjutnya ada batu kolam besar dengan volumenya 50, harga satuannya 50.000 sehingga totalnya 2.500.000. Kemudian ada lampu taman dengan volumenya 5 dengan harga satuannya 70.000 sehingga totalnya 360.000. Yang keempat ada siwa jasa yaitu ada tukang dengan volumenya 4, harga satuannya 150 sehingga totalnya 600.000. Dari total keseluruhan dari RAB yang dibutuhkan pada site plan yaitu 15.669.000. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini sekarang kita tunjukin set plan yang sudah jadi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.